Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah tadi. Itu saja, timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai presiden, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK tiga ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Nah, minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ah, ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal semua ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Jadi sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya, WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima, bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya, menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP.
jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu waktu dia menang jadi gubernur, setelah Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya itu? Saya bawa ke Jakarta, kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak cabut. Saya tidak pernah datang. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan, nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau tiket kalau saya tidak wakil ini. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau tiket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba minta maaf ya, kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia? Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau TK kalau bukan Pak Yusuf yang diwakili. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan, menonton, dan memahami bersama sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentunya dari video tersebut terdapat berbagai macam komentar netizen
yang meluapkan isi hati mereka dari cuplikan video tersebut. Kita mulai dari komentar Roji yang mengatakan gara-gara punya presiden pembohongan, jadinya banyak pejabat yang pembohong juga. Kita lanjutkan di komentar Cahyono yang mengatakan, saya lebih percaya kepada Pak JK daripada kepada Termul karena saya masih waras. Komentar selanjutnya dari Miss Dina yang mengatakan, Jokowi bandit, predator, dibiarkan Wowok Listio buat gaduh besar-besaran si Jokowi. Kita lanjut di sini ada komentar Rosi yang mengatakan, hanya Jokowi yang bikin ulah gaduh rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya aman-aman saja. Komentar selanjutnya dari Yadi-Yadi yang mengatakan, kegaduhan ini biang keroknya Jokowi karena tidak segera menunjukkan ijazahnya. Jokowi, kalau memang punya ijazah, tunjukkan. Kita lanjutkan di komentar Van Samsung yang mengatakan, ijazah palsu ternyata mahal, bisa habis ratusan miliaran, sedang ijazah asli S1 paling 50 juta dan tak perlu ribut-ribut melibatkan tukang sapu sampai jenderal. Teman-teman, di sini dikatakan oleh Soekardi, biar negara tidak gaduh, kuncinya cuma satu. Tunjukkan ijazah Jokowi, kalau memang palsu adili dia. Kok repot? Anehnya semua penegak hukum kok jadi bodoh semua sih? Sri Handayati mengatakan presiden harus ambil tindakan tegas soal ijazah palsu. Siapa yang menipu dan siapa yang ditipu harus jelas. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Teman-teman, di sini ada lagi komentar Li yang mengatakan, betul setuju Bapak Din Samsudin. Ini kasus ijazah palsu, kasus besar dan aneh. Kalau tidak palsu, tidak akan seperti ini. Lu kali kunta bayangkan semua institusi, negara terlibat mati-matian untuk tutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Tapi pihak pemerintah dan para wakil rakyat DPR RI semua membisu dan menutup mata. Terang-terangan tak ada yang berani untuk selesaikan pembuktian ijazah asli Jokowi tersebut. Kalau memang ada, harus berani ijazah aslinya diuji kebenarannya secara independen, tidak terus dibuat-buat ramai gaduh kayak gini. Rakyat membingungkan, ada apa dengan negara hukum saat ini? Yang terjadi saling tuduh, saling adu, saling fitnah. Ini terlihat nyata para termul-termul menyerang sana-sini dibiarkan saja. Teman-teman, kita lanjutkan di komentar Lis Royani yang mengatakan, punya mantan kepala negara, pensiun bukannya bikin kagum rakyatnya, ini mah malah bikin bingung dan sakit kepala mikirnya. Kita lanjutkan di komentar Tunggula Metung yang mengatakan, kejahatan yang terencana dan massal. Khawatir kalau memang benar-benar terbukti palsu, maka akan banyak yang terciduk. Teman-teman, komentar dari Irma yang mengatakan, kenapa DPR, aparat, presiden, kok diam aja? Padahal Jokowi dan gerombolannya sudah membuat gaduh, memfitnah Bapak bangsa Yusuf Kala. Kok diam aja? Mau dibawa kemana bangsa ini? Giliran orang tidak memberikan info kesehatannya dihukum 4 tahun. Apakah ini adil? Jokowi maling uang negara, penipu licik, bajingan. Teman-teman, di sini ada lagi komentar AA Anhar yang mengatakan, akhirnya keadaan yang buat Bapak harus bertanggung jawab atas kelakuan Jokowi wajib diproses. Komentar selanjutnya dari Saiha yang mengatakan, begitu banyak tokoh-tokoh berkalam, tetap didiamkan dan diolor-olor, rusak hukum ditontonkan. Cepat wahai penegak hukum,
diselesaikan. Teman-teman, kita lanjut ke komentar Dandi Pramana yang mengatakan, Polri sekarang lucu ya, kalau yang laporan termul cepat dan gercep, langsung ditanggapi, tapi kalau yang terlapor Jokowi beserta ternaknya, lambat bahkan penuh rekayasa bajingan. Teman-teman, kita lanjut di komentar Susilowati yang mengatakan, oke, aku dukung tampilkan terus hal-hal yang baik. Biar Termol tidak memfitnah orang-orang baik di NKRI ini. Terima kasih, salam waras. Teman-teman, kita lanjut di komentar berikutnya dari Yulian Prastomo yang mengatakan, kami sebagai rakyat sangat terima kasih pada Pak JK yang memberi peninggalan tabung gas, jadi wakil presiden nggak omon-omon, tegas, cerdas, sehat selalu Pak JK, amin. Teman-teman, di sini juga dikatakan oleh Muhammad Zaki yang mengatakan, seandai bisa, aku ingin Bapak JK jadi presiden. Beliau profesional, negarawan, guru bangsa, penuh pengalaman. Teman-teman, di sini juga dikatakan oleh Kartis yang mengatakan, Pak JK is the best, the bravo. Bongkar terus biar termul pekok pea pada sadar. Kita lanjut di komentar Rifai yang mengatakan, ijazah palsu, uang palsu sama dengan sertifikat palsu, sama dengan akta tanah palsu, sama dengan BPKB palsu, sama dengan dokumen palsu, sama dengan harus diproses hukum. Tak peduli siapa mereka. Teman-teman, di sini juga ada komentar dari Moh Bunyamin yang mengatakan, JK itu menilai kasus ijazah palsu penyelesaiannya berlarut-larut. JK sebagai negarawan selalu peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara. Kita lanjut di komentar Heri Setiawan, di mana di sini ia mengatakan, termul penyakit dalam bangsa ini cuma bikin gaduh. Cari gara-gara ke semua orang. Di sini juga dikatakan oleh Oman Nunung yang mengatakan usut terus ijazah palsu, buka kebenaran dan tangkap. Adili penjarakan. Ijazah palsu kok bisa jadi presiden, mau dibawa kemana negara ini? Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali selain itu komentar-komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun, untuk cuplikan video kali ini kita cukupkan saja dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.